Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana siang di depan sebuah SMA negeri di kota kecil itu awalnya tenang. Para siswa baru saja keluar dari gerbang setelah jam pelajaran usai. Beberapa berkumpul di warung depan sekolah, sebagian lagi menunggu jemputan. Di antara kerumunan itu, seorang siswi bernama Alia, gadis berusia 17 tahun dengan rambut panjang yang diikat sederhana, berjalan sambil membawa buku-buku tebal di tangannya. Namun ketenangan itu mendadak berubah ketika sebuah mobil patroli polisi berhenti tepat di depan gerbang. Dari dalam, keluar dua polisi dengan wajah angkuh. Salah satunya, yang berbadan besar dengan seragam kusut dan kancing hampir terbuka, langsung menatap Alia dengan sorot mata melecehkan. Cantik juga nih. Masih SMA ya? Kok sendirian aja? Ucap polisi itu sambil tersenyum sinis, membuat beberapa siswa lain spontan menoleh. Alia terdiam, mencoba tetap berjalan tanpa menanggapi. Tapi polisi itu justru melangkah menghadang. Tangannya berusaha meraih lengan Alia. Jangan cuek dong, Neng. Kalau diajak ngobrol sama polisi itu harus sopan. Suaranya keras, sengaja untuk menarik perhatian orang sekitar. Kerumunan murid mulai berbisik-bisik. Ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang takut ikut campur. Alia menahan nafas, matanya mulai berkaca-kaca. Ia bukan gadis sembarangan, tetapi bukan berarti ia kebal rasa takut. Dengan berani, Alia mencoba bicara tegas, "Pak, tolong jangan ganggu saya. Saya hanya mau pulang." Polisi itu tertawa keras, membuat situasi semakin memanas. Waduh, galak juga ya anak sekolah sekarang. Kamu nggak tahu siapa saya? Kalau saya mau, motor kamu bisa saya tahan hari ini juga. Ancamnya, padahal Alia hanya berjalan kaki detik itu juga, suasana jadi hening. Semua orang yang ada di sana menatap ke arah Alia dengan tatapan iba sekaligus cemas. Tak ada yang menyangka, seorang siswi SMA bisa dipermalukan di depan umum seperti itu. Namun yang belum diketahui orang banyak adalah, Alia bukan gadis biasa. Di balik kesederhanaannya, ia adalah adik kandung seorang anggota Kopassus aktif yang namanya cukup disegani. Apakah mau saya lanjutkan dengan telepon yang mengubah situasi kerumunan siswa semakin ramai? Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Polisi yang melecehkan Alia itu makin menjadi-jadi. Ia sengaja mengangkat suara agar semua orang mendengar. Anak sekolah sekarang kurang ajar. Berani ngeyel sama polisi. Kamu mau saya bawa ke kantor? Bentaknya sambil menunjuk wajah Alia. Alia mencoba menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah, tapi rasa takut bercampur dengan rasa malu membuat suaranya bergetar. Saya nggak salah apa-apa, Pak. Di sisi lain, seorang teman dekat Alia, Rina, sudah panik bukan main. Ia tahu betul siapa sebenarnya kakak Alia. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku rok dan segera menelpon seseorang dari daftar kontaknya. Suara di seberang telepon terdengar berat dan tegas. Halo, Rina? Kenapa kamu nelpon siang-siang begini? Rina menelan ludah sebelum menjawab lirih. Mas, ini darurat. Alia diganggu polisi di depan sekolah. Dia dilecehkan, Mas. Tolong cepat datang. Terdengar keheningan beberapa detik dari seberang, lalu suara itu berubah dingin. Jaga Alia. Jangan biarkan dia dibawa kemana-mana. Saya ke sana sekarang. Rina menutup telepon, jantungnya masih berdegup kencang. Ia menatap Alia yang kini sudah hampir ditarik paksa oleh polisi arogan itu. Sementara itu, polisi lain yang ikut turun dari mobil hanya diam, seolah tak peduli, malah sesekali terkekeh kecil.
Beberapa warga sekitar sudah mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian. Alia semakin terpojok. Namun tanpa ia sadari, sebuah mobil hitam dengan kaca gelap melaju cepat ke arah sekolah. Mesin meraung, membuat orang-orang refleks menoleh. Di dalam mobil itu, duduk seorang pria muda dengan wajah keras dan sorot mata tajam. Serka Ardi, prajurit Kopassus yang selama ini dikenal tegas sekaligus disegani. Dan ia hanya punya satu tujuan, menyelamatkan adiknya. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 3? Saat Ardi tiba di lokasi dan konfrontasi pertama dengan polisi arogan itu dimulai, bagian 3. Kedatangan sang kakak mobil hitam itu berhenti mendadak di pinggir jalan, membuat debu beterbangan. Pintu pengemudi langsung terbuka dengan keras, dan keluarlah seorang pria berbadan tegap mengenakan kaos hitam polos serta celana jeans sederhana. Meski berpakaian santai, aura militernya langsung terasa. Tatapan tajam, gerakan terukur, dan langkah penuh wibawa. Semua orang yang melihat seketika hening. Beberapa siswa langsung berbisik, itu kakaknya Alia kan? Katanya tentara elit ya? Polisi arogan yang masih menggenggam lengan Alia menoleh dengan wajah kesal. Siapa lagi nih? Mau ikut campur juga? Ucapnya sinis. Serka Ardi berjalan perlahan mendekat, matanya hanya fokus pada Alia. Ia meraih bahu adiknya dengan lembut, memastikan ia tidak terluka. Kamu nggak apa-apa, Dek? Suaranya dalam, penuh ketegasan tapi syarat kehangatan kakak kepada adiknya. Alia yang sejak tadi menahan air mata akhirnya tak kuasa lagi. Ia hanya menggeleng, lalu berbisik lirih, "Mas, tolong." Ardi menoleh ke arah polisi itu, dan ekspresinya berubah dingin. Wajahnya tak menunjukkan emosi berlebihan, tapi sorot matanya cukup membuat bulu kuduk merinding. "Lepaskan adik saya," ucap Ardi dengan suara rendah tapi tegas, seperti perintah militer. Polisi arogan itu malah tertawa mengejek. "Halah, kamu siapa? Jangan sok-sokan ya. Ini urusan polisi. Anak kecil jangan ikut campur." Suasana makin panas. Orang-orang yang menonton sudah menahan nafas, mereka tahu situasi akan segera meledak. Beberapa siswa mulai mengangkat ponsel lebih tinggi untuk merekam setiap detik. Sementara itu, polisi satunya yang sejak tadi dia mulai gelisah. Ia seolah mengenali sesuatu dari cara bicara dan sikap Ardi. Pelipisnya berkeringat, matanya berusaha menghindar, tapi polisi arogan itu masih belum paham siapa yang ia hadapi. Ia justru mendorong dada Ardi dengan kasar. "Kalau kamu nggak suka, sini ikut ke kantor sekalian," teriaknya. Namun yang tidak ia tahu, di depan matanya berdiri seorang prajurit Kopassus yang terbiasa menghadapi situasi jauh lebih berbahaya daripada sekadar gertakan jalanan. Dorongan kasar dari polisi arogan itu membuat dada Ardi sedikit bergeser, namun ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ia berdiri kokoh, matanya menatap lurus tanpa gentar. Kerumunan yang menonton menahan nafas. Beberapa siswa bahkan spontan berteriak kecil, takut situasi berubah menjadi perkelahian terbuka. Ardi menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah tapi penuh tekanan, "Kamu berani mendorong saya di depan adik saya?" Polisi itu tersenyum miring. "Kenapa? Mau ngamuk? Kamu pikir saya takut? Saya ini polisi. Tahu nggak?" Seketika, Ardi melangkah maju dengan gerakan cepat. Tangannya mencengkeram pergelangan si polisi yang masih menempel di bahunya Alia, lalu dengan sekali sentakan terlatih, ia membebaskan adiknya. Polisi itu terkejut, tubuhnya limbung ke samping karena tidak siap dengan kekuatan Ardi. Alia langsung ditarik ke belakang oleh Rina, menjauh dari garis depan. "Dengar baik-baik, suara Ardi kali ini lebih dingin.
Kamu sudah melecehkan adik saya di depan umum. Saya beri satu kesempatan, minta maaf sekarang, sebelum saya tunjukkan siapa saya sebenarnya. Kerumunan mulai bersorak kecil. Beberapa berani berteriak, "Iya tuh, minta maaf," dan "Jangan sok jagoan, Pak Polisi." Namun bukannya takut, polisi arogan itu justru makin emosi. Wajahnya merah padam, urat lehernya menegang. Ia merasa harga dirinya diinjak di depan banyak orang. "Kamu keterlaluan. Berani ngajarin saya?" Teriaknya sambil mencoba mencabut borgol dari ikat pinggangnya. Tapi sebelum borgol itu sempat terangkat penuh, Ardi bergerak secepat kilat. Dengan teknik sederhana namun efektif, ia memelintir tangan si polisi ke belakang. Suara krek terdengar samar, membuat penonton menjerit kaget. Polisi itu langsung meringis kesakitan, wajahnya berubah pucat. "Ini baru peringatan," bisik Ardi di telinganya, dingin dan penuh tekanan. Polisi satunya yang sejak tadi diam hanya bisa terpaku. Ia mulai sadar bahwa mereka sedang berhadapan bukan dengan orang sembarangan. Apakah mau saya lanjutkan dengan bagian 5, di mana identitas Ardi sebagai prajurit Kopassus akhirnya terungkap di depan umum?